Selamat siang semuanya, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi WHO Antro. Apa sih WHO Antro itu? Jadi, aplikasi WHO Antro itu adalah aplikasi kesehatan yang digunakan untuk menilai status gizi pada balita yang dimulai pada usia 0 sampai 60 bulan. Nah, kita akan melihat tampilan dulu nih dari WHO Antro gitu kan. Nah, ini tampilannya dari WHO Antro. Sebelum uh, menjelaskan secara rinci menu-menu di sini gitu kan. Nah, kita akan membahas manfaat apa saja sih yang ada di WHO Antro. Jadi, WHO Antro itu memiliki manfaat, diantaranya untuk mengevaluasi pertumbuhan anak. Nah, jadi berkat dari aplikasi ini, eh, perkembangan anak itu bisa dievaluasi secara cepat dan akurat. Yang kedua, bisa mendeteksi dini masalah gizi seperti adanya stunting, wasting, atau obesitas pada anak gitu kan. Selanjutnya ada pemantauan program yang dimana aplikasi ini tuh dapat membantu pemantauan efektivitas program gizi yang sedang dijalankan untuk melakukan pembaharuan. Lalu eh, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari WHO Antro itu sendiri, seperti pengukuran antropometri, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Selanjutnya ada analisis Y-score yang dimana WHO Antro menghitung dan menganalisis Y-score seperti pertumbuhan berat badan terhadap tinggi badan terhadap usia, dan berat badan terhadap usia. Lalu ada pelaporan dan visualisasi data yang dimana digambarkan secara grafik dan tabel yang memudahkan untuk membaca gitu kan. Jadi untuk mudah dipahami. Selanjutnya ada perbandingan dengan standar WHO. Jadi, data yang dimasukkan dapat dibandingkan dengan standar pertumbuhan WHO untuk menentukan status gizi anak. Selanjutnya ada pemantauan perkembangannya. Nah, jadi aplikasi ini tuh memungkinkan untuk selalu memantau perkembangan gizi pada anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas menu-menu yang ada di WHO Antro. Seperti ini nih, ada anthropometric calculator. Nah, anthropometric calculator ini biasanya hanya untuk dilihat saja, tidak untuk penyimpanan. Karena apa? Karena data yang diinput secara terus-menerus sehingga terjadinya pembaruan, maka sulit untuk disimpan. Jadi hanya untuk dilihat saja. Yang kedua ada ini nih, individual assessment atau pengkajian gizi secara individu. Lalu ada nutritional survey, itu melakukan survei status gizi pada anak. Kita akan membahas secara rinci tentang nutritional survey itu seperti apa. Nah, ini tampilan dari nutritional survey. Di antaranya ada beberapa fitur. Di antaranya ada tanda plus untuk menambahkan file baru gitu kan. Terus ada ini untuk membuka file. Nah, terus ada tanda X untuk mendelete. Tuh, untuk mendelete ya kan. Untuk mendelete. Lalu ada pengarsipan. Nah, kita cobain delete dulu ya. Kita buat yang baru. Misalnya survei
Survei gizi anak. Nah, datanya kita klik tanda plus. Data kunjungannya misalnya hari 8. Namanya misalkan Auni. Ininya Kalisa. Ulang tahunnya itu misalnya 2023 bulan Januari tanggal 24. Nah, waktunya teh berarti sekarang berat badannya itu mencapai 13, enggak 12. Panjangnya 78 sep. Nah, di sini kelihatan nih. Survei data kan dari WHZ, Haz sama Waj gitu kan. Nah, kita akan melihat Y-score-nya nih dari Weight for Length. Berat badan. Nah, berat badan untuk ini teh tinggi. Lens panjang 2,14 nih. Berarti berada di grafik ini. Yang merah ini nih. Kelihatan kan grafiknya dari sini. Nah, kemudian ada berat badan terhadap usia. Berada grafiknya di sini ya, di tengah-tengah antara ini, grafik warna hijau sama merah. Kemudian dari tinggi badan terhadap usia. Kategorinya itu berarti berada di bawah 0,50. Jadi di bawah ini nih, yang grafik hijau. Kemudian BMI for age-nya itu 2,26. Nah, berada di sini. Jadi lumayan akurat sesuai dengan usianya saat ini. Nah, begitulah cara untuk melihat Y-score yang ada di sini. Grafik-grafik ini. Kemudian kita simpan data ini untuk klik. Nah, yang ini. Lalu kemudian muncul di sini. Sebenarnya di sini ada beberapa nih seperti MDNS survei. Sudah ada datanya tuh. Survei datanya, ID-nya, jenis kelaminnya ada laki-laki, perempuan, tanggal lahir, usia, menurut hari, bulan, lalu ada berat badan, serta tinggi badan. Kemudian ininya ada semua. Tuh. Kita lihat data yang ini. Nah, kalau ini mah berada di titik garis grafik warna kuning untuk berat badan terhadap tinggi badan. Karena ini 0,74 berada di sini. Kemudian weight for age, berat badan terhadap usia, berada di ambang ini nih. Nah, di bawah median. Di bawah grafik yang warna hijau. Nilainya itu sebesar negatif 0,83. Dan seterusnya lalu ada HC4H. Ini juga sama grafik. Nah, kan kelihatan. Terus ada MUAC.
di bawah ambang median. Kemudian TSC juga sama. Yang ini, kemudian ini ada beberapa grafik yang bisa dipahami dan dibaca. Nah, sekian untuk penjelasan tentang nutritional survey. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.